Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, jumpa lagi bersama Kak Febri di channel YouTube Febri Bio. Pada video kali ini kita akan membahas suatu materi pelajaran yang baru lagi, yaitunya materi yang belum pernah kita bahas pada bab-bab sebelumnya. Nah, materi kali ini adalah materi yang sangat seru dan sangat mengasihkan bagi kita semuanya. Nah, kenapa demikian? Karena pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem imunitas atau daya tahan dari tubuh kita. Nah, kalau kita berbicara tentang imunitas ataupun daya tahan tubuh, tentunya di sini adik-adik semuanya pasti sudah memahaminya. Pasti sudah tahu apa itu imunitas dan apa itu daya tahan tubuh. Nah, kakak yakin kalian pasti sudah paham dan sudah pernah membahasnya ataupun membaca-bacanya. Nah, namun demikian adik-adik semuanya, imunitas ini adalah suatu hal yang sangat-sangat penting sekali bagi diri kita. Nah, apalagi dengan fenomena kita sekarang ini, yaitu dalam keadaan wabah COVID-19 atau disebut juga dengan Corona, ya kan? Nah, tentunya di sini imunitas tubuh kita atau daya tahan tubuh kita sangat berperan penting dalam keadaan saat ini. Nah, seandainya adik-adik imunitas kita itu lemah atau rendah, pasti kita sudah terserang wabah COVID-19 ini. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita masih terjaga dalam virus ini. Nah, dengan demikian berarti imunitas tubuh kita sudah mulai kuat, dan tentunya kita harus selalu menjaganya dengan berbagai macam cara agar imunitas tubuh kita terus kuat dan tetap sehat, agar kita tidak terserang dengan penyakit ini, ya. Nah, walaupun demikian, sekarang kita akan bahas teori tentang imunitas ini. Nah, sebenarnya apa sih fungsi dari imunitas tubuh kita itu? Apa sih fungsi dari daya tahan tubuh kita itu? Nah, di sini kita akan lihat beberapa fungsi daya tahan dari tubuh kita atau imunitas itu. Yang pertama, melindungi tubuh dari benda asing atau bibit penyakit yang masuk ke tubuh kita. Melindungi tubuh dari apa tadi katanya? Benda asing. Nah, berarti tubuh kita ini mengenali apa saja yang ada dalam tubuh kita, ya kan? Nah, sekarang itu dia tuh tidak mau jika ada hal lain ataupun benda asing yang mulai masuk ke tubuh kita, karena itu akan dianggapnya sebagai ancaman atau lawan bagi dia. Makanya dia mencegah dari hal yang demikian agar hal tersebut tidak masuk ke dalam tubuh kita, ya. Nah, apa saja benda-benda asing tersebut? Nah, dapat berupa mikrobia. Mikrobia itu adalah yang bersifat sebagai patogen, virus. Apalagi dengan fenomena saat sekarang ini kan, virus itu pasti akan merusak tubuh kita, karena virus itu artinya adalah racun atau berasal dari kata virus atau racun. Nah, racun itu bisa untuk membunuh, ya kan? Tapi ada juga manfaat lainnya nanti, kecuali corona ini ya, itu sekarang membunuh kita atau wabah yang sangat luar biasa. Lalu bakteri berupa yang sangat kecil sekali dan juga jamur. Nah, hal-hal itu tubuh kita tidak menerimanya, makanya akan dianggap sebagai benda asing yang masuk ke tubuh kita dan akan di-kick atau dilawan. Nanti imun kita akan bekerja untuk melawannya. Fungsi yang kedua, menghasilkan jaringan dan sel mati atau rusak untuk memperbaiki jaringannya.
Nah, jadi sel-sel tubuh kita atau jaringan-jaringan yang sudah mati atau rusak tadi akan diperbarui menjadi sel-sel yang baru lagi, akan diperbaiki, diganti menjadi yang lebih baik dan menjadi yang lebih baru lagi, ya. Nah, yang ketiganya, mengenali dan menghancurkan sel-sel yang bersifat abnormal. Nah, seperti yang kita bahas tadi, sistem imun tubuh kita itu mengenali semua yang ada dalam tubuh kita. Dan jika seandainya itu abnormal ataupun benda asing, maka akan segera dibuang, segera dihancurkan, ya. Nah, jadi secara umumnya, secara keseluruhannya, fungsi dari imunitas tubuh kita itu adalah untuk mengenali, menghancurkan, dan juga akan membuang hal-hal lain yang akan merusak atau melawan benda-benda asing dan hal-hal lainnya yang bisa untuk merusak atau bersifat patogen bagi tubuh kita. Jadi dia tidak akan menerima hal-hal yang demikian, ya. Nah, kemudian sistem imun kita itu ada jenis-jenisnya juga. Di sini kita akan bahas jenis-jenis pertahanan tubuh atau imunitas tadi. Ada dia yang non spesifik, ada yang sifatnya spesifik. Seperti namanya non spesifik, berarti dia tuh tidak begitu mengenali secara keseluruhannya. Nah, yang non spesifik ini ada dua macam. Ada yang pertahanan pertama atau perlindungan pertama, lapisan pertama, atau eksternal, paling luarnya. Nah, pertahanan pertama dan eksternal itu dapat berupa kulit, membran mukosa, rambut hidung, silia pada trakea, dan juga cairan sekresi dari kulit kita. Nah, itu kita tahu kan kulit kita paling luar. Rambut hidung di dalam sini kan luar juga. Silia di trakea kita masih bagian luar juga, dia tuh lapisan eksternal, lapisan pertamanya, ya. Yang keduanya pertahanan kedua atau internal, dia tuh masih non spesifik tapi sudah bagian dalam. Ada di sini inflasi, sel fagosit, dan protein antimikroba. Nanti kita jelasin ya masing-masingnya. Nah, kemudian yang pertahanan spesifiknya dapat limfosit dan antibodi sebenarnya itu. Nah, limfosit ini nanti ada dua lagi. Ada limfosit B, ada limfosit T. Nah, simak penjelasan berikut ini untuk mengetahui apa itu pertahanan non spesifik dan juga pertahanan spesifik, ya. Nah, baiklah, di sini kita akan membahas pertahanan tubuh yang non-spesifik dan spesifik. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, pertahanan tubuh yang non-spesifik itu terbagi dari eksternal dan internal. Pertama kita bahas pertahanan tubuh non-spesifik eksternal. Nah, pertahanan pertama tubuh yang paling luar dan tugasnya melindungi agar antigen tidak masuk ke dalam tubuh. Contohnya tadi adalah kulit dan membran mukosa ataupun selaput lendir. Nah, seperti yang kita ketahui, membran mukosa itu adalah kelenjar yang menghasilkan sekresi berupa lendir. Nah, membran mukosa melapisi beberapa organ dalam seperti paru-paru, saluran pencernaan, serta beberapa bagian tubuh yang terpapar lingkungan luar seperti telinga, kelopak mata, dan lubang hidung. Nah, kemudian air mata juga termasuk ke dalam pertahanan non-spesifik eksternal karena air mata membuang segala macam partikel asing yang masuk ke dalam mata kita. Nah, kemudian pertahanan tubuh non-spesifik secara internal. Nah, apa itu? Nah, ini merupakan pertahanan tubuh yang kedua kita. Maksudnya adalah sistem ini akan bekerja jika ada antigen yang berhasil masuk ke dalam tubuh. Pertahanan ini berupa sel darah putih, sel pembunuh alami, dan peradangan. Sel darah putih di sini terdiri dari neutrofil,
monosit, dan eosinofil. Sel pembunuh alami bertugas untuk membunuh sel-sel yang terinfeksi. Tetapi, kenapa diberi sel pembunuh alami ya? Karena sel-sel ini bisa langsung bereaksi untuk membunuh sel yang terinfeksi tanpa harus melakukan aktivasi. Makanya disebut sel pembunuh alami atau sel natural killer, ya. Nah, kemudian yang pertahanan tubuh spesifik kita tadi ada limfosit kan? Nah, limfosit itu ada dua, ada limfosit B dan limfosit T, ya kan? Nah, apa itu? Pertama kita bahas limfosit B dulu. Limfosit B adalah limfosit dibentuk dan dimatakan di sumsum tulang belakang. Dan ketika sudah matang atau siap digunakan, akan menyebar ke seluruh tubuh. Limfosit B memiliki reseptor yang bisa ditempeli oleh antigen. Apabila ada antigen yang menempel di reseptor, hal tersebut akan merangsang limfosit B untuk berubah menjadi sel plasma. Nah, sel plasma inilah yang menghasilkan antibodi. Tapi, antibodi yang dihasilkan khusus untuk antigen yang merangsang produksi mereka. Jadi, jenis antibodi hanya bisa merangsang satu jenis antigen saja, ya. Satu jenis antibodi hanya bisa menyerang satu jenis antigen saja. Nah, yang kedua limfosit T. Limfosit T itu dibentuk di sumsum tulang belakang, namun pematangannya terjadi di kelenjar timus. Nah, apa itu kelenjar timus? Kelenjar timus itu merupakan bagian dari sistem limfatik yang bertugas untuk memproduksi dan menyimpan sel-sel yang melindungi tubuh dari infeksi penyakit. Ketika sudah matang, maka limfosit T juga akan menyebar ke seluruh tubuh. Nah, itu dulu materi kita pada video kali ini. Nanti kita lanjutkan lagi di video selanjutnya ya. Jangan lupa juga dinonton video selanjutnya untuk melanjutkan materi pelajaran kita ini. Oke, semangat ya adik-adik semuanya.